Kuitang, sehingga ada proses deployment untuk melakukan proses dalam tanda kutip peredaman terhadap gejolak aksi yang terjadi di depan Makobrimob Kuitang. Tapi yang kami temukan juga itu terjadi di sejumlah daerah. Misalnya di Jakarta, Makassar, Surabaya, dan Pangdam, serta di Bandung gitu ya, yang dimana kemudian ada sejumlah kelompok ojek online yang menerima uang pecahan atau menerima uang dari Kodam 3 Siliwangi gitu ya. Jadi ada proses pembagi-bagian sembako, uang, dan juga sejumlah barang-barang lainnya yang dilakukan oleh anggota TNI. Nah, tanggal 30 Agustus kami juga mendapatkan informasi bahwa Kapolri mengirimkan surat permohonan bantuan ke TNI. Tujuannya memang untuk melakukan peredaman dan juga melakukan pencegahan lebih lanjut supaya aksinya tidak sangat eskalatif, tidak menjurus pada aksi-aksi yang sifatnya memang berkaitan dengan kerusuhan dan juga sejumlah kerusakan-kerusakan lainnya di fasilitas umum dan fasilitas publik. Next. Nggak bisa di sini. Nah, selain konteks yang berkaitan dengan keaktifan dan juga peran dari anggota TNI, yang kami juga temukan dalam temuan atau investigasi yang dilakukan oleh Komisi Mencari Fakta adalah ketegangan antara dua institusi TNI dan Polri di lapangan. Nah, kalau teman-teman ingat di sekitar tanggal 29 sampai dengan 2 September ada 4 insiden yang menyita perhatian publik. Pertama adalah penangkapan BAIS, anggota BAIS yang ada di Palembang, lalu ada penangkapan anggota kavaleri dan juga ada sejumlah penangkapan anggota dari Kodim yang itu ditangkap oleh Brimob ketika melakukan upaya untuk pembubaran aksi di tanggal yang tadi saya sebutkan, 29 Agustus sampai dengan 2 September. Dan hal ini juga semakin menunjukkan bahwa ada semacam friksi yang itu mungkin tidak terbaca ketika kita melihat konteks kedekatan antara Panglima TNI dan juga Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia. Tapi di bawah ada ketegangan yang cukup menjadi katalis atau menjadi salah satu sumbangsi dari ketegangan antara dua institusi ini yang mengakibatkan kemudian terjadinya sejumlah kerusuhan dan juga sejumlah tindakan-tindakan yang berkaitan dengan insiden-insiden yang terjadi di masyarakat. Nah, yang ketiga kami juga menemukan ada mobilisasi pasif. Meskipun tadi konteksnya adalah Kapolri itu meminta secara langsung pada Panglima TNI untuk perbantuan, tapi kami melihat ada mobilisasi pasif di sini, di mana konteks yang kami coba tekankan adalah pengamanan terhadap konteks prevensi atau pencegahan penjarahan di dua rumah pejabat publik, yaitu rumah Syahroni yang terletak di Jakarta Utara dan juga rumah dari mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro gitu ya, yang waktu itu juga tidak mendapatkan pengamanan yang cukup ketat dari anggota TNI. Padahal kita tahu bahwa anggota TNI sudah dideploy, sudah dikerahkan untuk melakukan perbantuan untuk menjaga supaya tidak terjadi tindakan-tindakan yang mengancam harta benda maupun keselamatan jiwa dari pejabat-pejabat yang dilindungi begitu ya kurang lebih. Teman-teman, enggak bisa deh. Next. Saya mau masuk ke bab selanjutnya, eskalasi di ruang digital. Berbicara soal eskalasi di ruang digital, saya mau menyampaikan dua hal. Pertama adalah teror digital atau pengkambing hitaman kaum muda, yang itu bisa kita lihat dari sejumlah operasi digital, baik itu yang dilakukan oleh patroli siber maupun oleh sejumlah akun-akun yang kami curigai atau kami tenggarai itu terafiliasi dengan sejumlah aparat keamanan. Atau yang ketiga yang kami juga temukan adalah orang-orang yang berusaha memanfaatkan situasi, mengatasnamakan aparat keamanan untuk mengacaukan pola gerakan yang ada di masyarakat sipil. Jadi ada 3 konteks serangan atau teror intimidasi kepada kelompok-kelompok anak muda yang dilakukan, sumbernya ada 3 tadi. Patroli siber, aparat keamanan, atau akun-akun yang terafiliasi dengan aparat-aparat hukum maupun keamanan pertahanan, dan yang ketiga orang-orang yang menggunakan identitas aparat keamanan gitu ya untuk melakukan upaya-upaya mengganggu gerakan konsolidasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Nah, konteksnya adalah sejumlah anggota grup nikah mendapatkan teror dari akun-akun yang ini bisa teman-teman baca di sini, Brigadir Dewa dan Ibu Brigadir Dede yang mengklaim sebagai anggota Interpol di Polda Metro Jaya.
dalam sebuah percakapan di grup kelompok pembela rakyat atau KPR Depok, Satria Pembela Rakyat atau KPR Depok, Mansurni Abadi alias Adi alias Luna alias Bombardilo Suryo dan Diningrat mempertanyakan kolektif blok politik pelajar yang menurutnya sedang berada di Malaysia untuk studi banding gerakan mahasiswa di sana. Ia mendesak agar BPP diajak bergabung ke kolektif nikah. Nah, ini yang saya mau luruskan teman-teman, atau yang kita di KPF itu mau bantah, bahwa BPP yang kalau kita lihat dari sejumlah BAP dari kepolisian, atau BPP ini blok politik pelajar dan juga Lokataru, mereka disangkakan atau mereka dianggap sebagai provokator utama. Padahal dalam gerakan atau di kolektif nikah, mereka itu memang berapa kali memang pengen diajak secara kolektif. Tapi ada resistensi dari sejumlah orang dan bahkan masing-masing itu tidak kenal dengan kolektif nikah. Jadi ini adalah menurut kami yang nanti mungkin dipaparkan sama Mas Isnur adalah upaya kriminalisasi dan pengkambing hitaman terhadap kelompok tertentu yang dalam situasi aksi atau operasi itu memang sering atau mahfum dilakukan gitu ya. Next, yang selanjutnya berkaitan dengan sebelum masuk ke sini, yang juga perlu saya sampaikan dalam situasi eskalasi di ruang digital adalah operasi kognitif atau perang narasi dalam menciptakan diskursus publik yang simpang siur. Ada 5. Pertama, berkaitan dengan narasi soal peranan Riza Khalid dalam konteks melakukan insinuasi dan instigasi atau penghasutan terhadap aksi demonstrasi, yang itu juga dilakukan atau sumber yang kami coba cek adalah pernyataan-pernyataan dari yang kami temukan adalah mantan anggota BIN yang menyampaikan bahwa ada peranan Riza Khalid karena Riza Khalid merasa kecewa dengan situasi politik nasional yang membuat dia menjadi lawan politik atau musuh politik dari rezim Prabowo. Jadi ada satu disinformasi atau upaya untuk menciptakan sebuah narasi yang mengaitkan Riza Khalid dalam demonstrasi besar Agustus 2025. Narasi yang kedua adalah narasi bahwa PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga menjadi salah satu instigator atau penghasut utama dalam demonstrasi Agustus 2025. Nah, pernyataan ini dibantah oleh salah satu anggotanya yaitu Guntur Romli yang menyampaikan bahwa PDIP tidak punya kepentingan, tidak punya satu agenda politik tertentu untuk melakukan upaya-upaya melawan otoritas politik yang sah. Yang ketiga adalah peran dari geng Solo atau ya geng Solo itu sekarang jadi ini ya tembok ratapan Solo gitu ya. Tapi intinya di sini kami melihat dari 2 pernyataan dari kelompok-kelompok pembela Joko Widodo, Laskar Cinta Jokowi dan juga Jokowi Mania, yang menyampaikan bahwa di Laskar Cinta Jokowi salah satu anggotanya bilang bahwa sudah ada ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo. Sementara juru bicara dari Jokowi Mania, Andi Aswan, menyampaikan bahwa ya silakan buktikan keterlibatan Jokowi. Jadi ada sejumlah kesimpangsiuran juga yang mengakibatkan kami juga belum bisa menyimpulkan apakah peranan dari geng Solo, PDIP maupun Riza Khalid ini benar-benar sah, benar-benar tidak terbukti atau apa. Karena memang keterbatasan dan limitasi kesulitan kami mengakses sejumlah dokumen dan juga barang bukti gitu ya. Nah, yang keempat itu berkaitan dengan narasi asing. Kalau teman-teman ingat tanggal 1 atau 2 September, Presiden dengan didampingi oleh sejumlah jajaran kabinet maupun ya Menteri Pertahanan dan juga ketua partai politik menyampaikan bahwa sejumlah pendemo adalah evil. Sejumlah pendemo itu masuk dalam klaster orang-orang yang mau makar dan orang-orang yang melakukan tindakan terorisme. Nah, narasi asing ini yang kami coba cari dan gali itu menyasar ke 3 aktor utama. Pertama, kalau melihat percakapan publik yang luas dan juga sejumlah buzzer-buzzer, pengaruh-pengaruh yang mungkin terafiliasi dengan politik-politik kekuasaan, menyampaikan bahwa ada 2 aktor yang bertanggung jawab dalam narasi asing yang seringkali didengungkan oleh Prabowo. Pertama, Open Society Foundation, OSF, dengan nama George Soros. Yang kedua adalah NED dari Amerika Serikat. Dan yang ketiga, dua lembaga ini bersumber pada seseorang yang menurut kami kredibilitasnya sebagai pakar geopolitik patut dipertanyakan. Namanya adalah Angelo Giuliano, yang itu cukup ramai waktu itu di platform X, mengaku bahwa dia adalah pakar geopolitik dan pernah memberikan forecasting geopolitik kepada Rusia lewat medianya Sputnik. Nah, kami masih belum bisa menemukan keabsahan apakah yang bersangkutan itu memang punya keahlian seperti itu, tapi bisa kami coba asumsikan bahwa orang yang
nama ini, Angelo Giuliano ini, tidak punya keahlian dalam konteks pakar geopolitik, sebagai pakar geopolitik. Nah, selanjutnya, setelah itu saya mau masuk dalam 2 bab terakhir, pelanggaran hukum dan HAM, dan juga yang terakhir nanti adalah soal penangkapan dan penahanan. Nah, saya mungkin mau singkat saja di pelanggaran hukum dan HAM, karena sebenarnya kami hanya mengkompilasi dari sejumlah laporan-laporan yang sudah diterbitkan oleh lembaga-lembaga atau NGO-NGO yang berkaitan dengan situasi atau monitoring pelanggaran hak asasi manusia dan hukum gitu ya. Tapi yang mau saya sampaikan sejumlah ragam, next mungkin, sejumlah ragam pelanggaran hukum dan HAM yang teridentifikasi oleh Komisi Pencari Fakta adalah pertama penyekatan aksi atau pembatasan mobilisasi massa atau masyarakat ke titik aksi. Itu bisa kita temui 9 ketika orang-orang mulai naik eskalasinya untuk bersolidaritas dengan Afan Kurniawan, itu sudah mulai disekat di sejumlah fasilitas transportasi, mulai dari stasiun, jalan tol maupun sejumlah terminal. Gitu ya, polisi kemudian langsung menangkap dan membawa orang itu karena dianggap berpotensi mengancam dan juga melakukan tindakan-tindakan lainnya yang melanggar hukum. Nah, yang kedua, pembubaran dengan eksesivitas, yaitu dengan penggunaan senjata pengendali massa, gas air mata, water cannon, baton stick, dan lain sebagainya, yang itu dilakukan dengan nuansa excessive use of force atau penggunaan kekuatan yang berlebih, karena kemudian terbukti ada sejumlah insiden yang mengakibatkan korban jiwa, gitu ya. Termasuk adalah penggunaan rantis atau kendaraan taktis yang mengakibatkan pembunuhan Afan Kurniawan dan sejumlah orang-orang yang kemudian menegang nyawa karena adanya efek represivitas dan juga brutalitas dari penggunaan senjata pengendali massa. Yang ketiga, ada penangkapan sewenang-wenang, yang ini jumlahnya adalah, nanti ada slide spesifik, 6.000, yang itu termasuk hampir setengahnya atau mungkin proporsinya 80%, 2.570 sekian itu adalah anak di bawah umur. Penangkapan itu. Lalu yang keempat adalah tindakan penghilangan paksa dalam waktu yang pendek, yang waktu itu dilakukan oleh Kontras Posko Pengaduan, dan ada 44 peristiwa penghilangan paksa dalam jangka yang pendek. Dan yang terakhir, penyiksaan dan juga tindakan tidak manusiawi, yang itu ditemukan dari sejumlah keterangan-keterangan atau hasil wawancara dari korban-korban penangkapan yang kami temui maupun tahanan politik yang saat ini juga sedang mengalami atau sedang melalui proses persidangan. Nah, dalam konteks pelanggaran hukum dan HAM, ada 2 yang kami coba identifikasi. Pertama adalah provokasi dan penggunaan kekuatan yang cukup eksesif. Nah, provokasi, kami coba untuk menelusuri jumlah bukti, teman-teman. Kami menemukan ada kaitan yang cukup sedikit menemukan silver lining atau garis merah antara upaya-upaya provokasi untuk terus mendorong supaya eskalasi aksinya terjadi, sehingga lebih banyak korban jiwa, lebih banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di sejumlah daerah gitu ya, yang dilakukan oleh 2 orang yang kami coba identifikasi ya sejauh ini. Angkanya bisa lebih banyak, tapi yang kami temukan, yang kami bisa yakin 100% bahwa ini adalah tindakan provokasi di Kediri. Jadi Kediri ini teman-teman bisa lihat wajah orang di atas ini, yang namanya juga masih belum kita bisa cari gitu ya, dan juga afiliasinya apakah ini afiliasi dari kepolisian atau institusi lainnya gitu ya. Tapi yang jelas orang ini pertama kali kami temukan berdasarkan bukti yang kuat, kami mendapatkan ada satu video unggahan di mana masa aksi di Kediri itu sebenarnya sudah bubar, sudah balik kanan, sudah membubarkan diri gitu ya. Tapi tiba-tiba orang ini datang maju mengambil komando gerakan dan menyatakan bahwa kita nggak boleh mundur, kita tetap harus melakukan aksinya. Ada beberapa pimpinan saya ambil alih gitu ya, secara verbatim mungkin Raffio yang lebih tahu karena dia yang menulis verbatimnya. Tapi kurang lebih garis besarnya adalah dia mengambil alih komando dan dia menyuruh atau menginsinuasi dan menghasut massa untuk kemudian melanjutkan aksinya di Kediri. Nah, orang yang sama kami temukan ketika proses persidangan Del Pedro di tanggal 23 Januari itu ada di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sedang berkumpul dengan sejumlah anggota-anggota yang menurut kami adalah anggota kepolisian. Nah, yang kedua adalah 2 orang ini yang itu ada di Bali gitu ya. Jadi kami mendapatkan informasi bahwa
Dua orang ini dengan logat Jakarta itu menginsinuasi dan menginstigasi atau menghasut massa untuk tetap melanjutkan aksi massa yang sebenarnya sudah relatif menurun, deeskalasi gitu ya. Tapi dua orang ini dengan logat Jakarta itu mengajak massa untuk kemudian melanjutkan aksi dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat maupun barang dan lain sebagainya. Saya coba lewatin. Yang kedua, bab yang selanjutnya soal pelanggaran hukum dan HAM adalah kekerasan terhadap jurnalis dan pers. Kami berterima kasih kepada Lembaga Bantuan Hukum Pers yang sudah menyajikan data ini bahwa selama Agustus 2025, artinya 25 sampai 31 Agustus 2025, ada 12 insiden kekerasan yang dialami oleh jurnalis dengan tipologi yang mayoritas itu adalah penganiayaan fisik, teror dan intimidasi, termasuk adalah penghadangan liputan. Termasuk adalah upaya-upaya lainnya. Nah, di laporan utuhnya, teman-teman bisa lihat nama-namanya siapa, afiliasi medianya bagaimana, dan tindakan yang dialami seperti apa. Tapi saya nggak mau menyampaikan itu, karena akan terlalu lama. Nah, masuk ke bab terakhir yang menjadi tanggung jawab saya untuk memaparkan adalah perburuan aktivis terbesar sejak reformasi 1998. Kami bahkan menyebut ini sebagai sebuah penangkapan kolosal gitu ya. Ini yang paling besar dan arahnya adalah menyasar pada kelompok-kelompok muda, orang-orang muda yang menurut keyakinan kami adalah bagian dari upaya chilling effect atau bagian untuk melakukan tekanan kepada aktivitas politik orang muda sehingga di masa depan ada pendisiplinan yang cukup terstruktur supaya anak-anak muda, orang-orang muda itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi. Nah, faktanya yang kami coba lihat adalah 6.719 orang ditangkap dengan tipologi atau dengan klasifikasi yang tadi sudah saya sebutkan. Ada beberapa orang yang masuk dalam kategori anak di bawah umur 2.573 berdasarkan data dari KPAI dan 703 tahanan politik yang masih diproses secara hukum, artinya masih berproses. Di laporan utuhnya ketika nanti teman-teman unduh dan baca, ada tabel yang itu berisikan mayoritas daerah yang punya tahanan politik yang sedang bersidang. Paling besar top 3-nya ada Jawa Timur, ada DKI Jakarta, dan ada Jawa Barat. Jawa Tengah. 506 diputus bersalah, 348 dijerat pasal 170 KUHP atau pengeroyokan di muka umum. Jadi kami punya klasifikasi, 4 klasifikasi penggunaan pasal-pasal atau penggunaan regulasi, di mana klasifikasinya pertama adalah ekstrim, artinya sangat sering, sangat intensif, itu adalah pasal 170 KUHP pengeroyokan di muka umum. Klasifikasi tinggi termasuk adalah penghasutan dan lain sebagainya, klasifikasi sedang dan juga klasifikasi rendah gitu ya, termasuk adalah berkaitan dengan penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Darurat gitu ya, serta pasal makar yang cuma ada 2 kasus. Dan 13 aktivis dituduh sebagai provokator, nama-namanya ada di dalam laporan kurang lebih. Jadi saya menuntaskan di situ saja, teman-teman. Saya akan menyerahkan mic ini kepada Bapak Isnur untuk memungkasi babak paling akhir gitu ya, dan juga sejumlah analisa yang berkaitan dengan operasi dalam operasi, operasi setelah operasi dan lain sebagainya. Dan terakhir nanti kita akan ada sesi penanggapan. Terima kasih, Bu Almas. Ya, terima kasih Dimas. Dimas sudah menjawab mengapa kita mengambil tema dalam laporan ini operasi pembungkaman kaum muda terbesar sejak era reformasi 98, karena memang dari data yang dikumpulkan oleh Komisi Pencari Fakta terlihat betapa terstruktur dan sangat masifnya korban-korban dari pengkambing hitaman demonstrasi Agustus 98 yang menjerat orang-orang muda, dan sampai hari ini proses hukumnya juga masih berjalan untuk mendapatkan keadilan. Terakhir, Mas Muhammad Isnur, Direktur YLBHI akan menjelaskan kepada kita bagaimana berbagai fakta yang tadi disampaikan oleh Raffio ataupun Dimas itu menunjukkan bahwa ada, kalau dalam laporan ini disebutnya operasi menjelang operasi, operasi dalam operasi, dan operasi kambing hitam. Nah, Mas Isnur akan menjelaskan berbagai operasi yang terjadi, baik itu sebelum ataupun selama maupun pasca dari demonstrasi Agustus 2025. Silahkan Mas Isnur. Iya, saya berdiri ya, Mas.
Selamat siang semua, rekan-rekan jurnalis, pegiat demokrasi, juga intel-intel yang hadir. Juga para pejabat, baik kepolisian, Mabes TNI yang juga mantau. Gak usah khawatir, kami ada bukti dan sebuah kebenaran. Terima kasih teman-teman, lanjut ya. Jadi temuan kami, mengapa aksi bisa seperti ini, mengapa banyak pertanyaan dari jurnalis kepada masyarakat sipil, kok YLBI nggak tahu, nggak terlibat gitu ya. Dalam banyak hal, kita ingin bilang pertama bahwa teman-teman, dengan rangkaian yang panjang tadi diceritakan oleh Raffio dan Dimas, kami menemukan ada operasi sebelum operasi. Apa itu? Next. Pertama, ada video-video viral joget ya, anggota DPR di pertengahan Agustus itu memang menjadi katalis ledakan yang membuat orang sangat tersinggung dan itu membuat orang marah. Tapi bagaimana marah itu terjadi? Ya, apakah oleh akun-akun seperti Del Pedro, akun-akun Syahdan, atau oleh yang lain? Kami mencuplik 3 contoh saja akun yang kemudian menurut kami 3 akun inilah yang sangat provokatif. Dan dalam istilah kami melakukan manipulasi, disinformasi sehingga membuat narasi-narasi yang berlebihan. Kita mencuplik 3 akun, Stronger Boy, Adiesta 8 ini dari TikTok, dan Armizon AI ini di YouTube. Yang terakhir ini dibuat 1 bulan sebelum peristiwa. Dengan follower yang mengerikan, sangat banyak ya, dan narasi-narasi yang menggabungkan bahkan sudah mengarahkan kepada potensi-potensi kerusuhan. Dan kira-kira mengimajinasikan kembali bagaimana peristiwa 98. Ini 3 akun yang bahkan kemudian dalam langkah berikutnya kami pertanyakan kenapa tidak diusut, kenapa diabaikan, kenapa kemudian seolah lenyap dalam upaya-upaya pengungkapan kebenaran peristiwa ini. Dan lembaga Drone Empit, ya ini yang biasa kita pahami, dia memantau bagaimana pergerakan sosial media. Jadi kami juga mencoba verifikasi kesesuaian dengan analis mereka bahwa peristiwa yang awal-awalnya demo 25 Agustus itu fokus pada bubarkan DPR. Tetapi dia bergeser setelah peristiwa Afan tadi yang diceritakan oleh Raffio menjadi polisi pembunuh 28 sampai 31 Agustus. Nah, akun-akun ini mengeskalasi kekerasan itu menjadi semakin kira-kira brutal. Ditambah juga bukan hanya di sosial media TikTok dan YouTube, tapi juga diiringi dengan pesan-pesan di WhatsApp. Jadi kami memiliki banyak screenshot ya dan juga gambar-gambar di WhatsApp yang itu spontan ya, kemudian tanpa struktur organisasi dan orang-orangnya berdiri dari berbagai hal ya, termasuk di grup Nika yang mendiskusikan tentang peristiwa ini. Jadi tadi karena banyak aktor yang dimasukin oleh admin ya tanpa seleksi, maka gambar-gambar itu menjadi masuk di grup-grup baik Nika, KPR Depok, Tai Kuda, Nakama, Pendinginan dulu ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya kan pemilihan gedung DPR sebagai titik kumpul itu pada aksi bukanlah sebuah kebetulan. Jadi dia memang dari awal ditargetkan dia ground zero tempat aksi awal gitu. Dan ketika kita menelusuri akun-akun dan komunikasi di grup ini, itu mereka yang aktif berkomunikasi terbukti tidak memiliki kesamaan afiliasi politik. Jadi background organisasi mungkin kemahasiswaannya, organisasi kepelajarannya, aktivis atau profesinya itu beda-beda. Dan perdebatannya sangat kencang juga di grup-grup ini gitu. Jadi kita melihat ada 2 pola ya. Ada pola yang dinarasikan bahwa mereka lah pola bikin rusuh, tapi yang terjadi di luar ini yang lebih berpengaruh kemudian tidak dibawa lebih serius menjadi sasaran penegakan hukum. Nah, kita melihat bahwa mendalami komunikasi percakapan tersebut itu tidak menjadi instruksi operasional yang terstruktur dan dieksekusi secara konsisten di lapangan. Jadi percakapannya tajam banyak, perdebatannya cukup tajam, tetapi nggak jadi eksekusi, nggak ada instruksi karena bukan satu suara. Bahkan cenderung grup itu menjadi saling curiga, saling tuduh, alu intel ya gitu. Alu agen ini ya gitu, alu punya agenda bikin rusuh kita ya gitu. Jadi dia kecenderungan grup-grup itu grup yang tidak efektif sebagai grup komunikasi gitu.
Dan juga anggota-anggota tersebut, anggota-anggota yang sekarang dibawa di pengadilan tersebut, itu dia tidak punya kapasitas. Nggak punya kapasitas diinstruksiin siapa orang, bukan temennya, bukan pasukannya. Tidak punya juga otoritas atau kendali faktual untuk mengarahkan bentrokan, menentukan sarana kekerasan, termasuk juga kemampuan uang gitu, sangat kecil sekali. Dan artinya apa? Yang dituduh selama ini kita bayangkan ya, bahwa mereka adalah orkestrator kerusuhan, mereka tidak punya kemampuan itu gitu. Tetapi kami justru menemukan dalam rangkaian investigasi kami terdapat massa suruhan, massa yang kemudian terorkestrasi bahkan dipimpin oleh ada mobil gitu ya, Mercedes-Benz dan lain-lain, yang ini diiming-imingi dengan barang jarahan yang diorganisir. Mereka datang dari Jakarta, dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Cimahi, Cianjur, Sukabumi dan Sukabumi ya. Terdapat pula mereka yang nyiapin molotov. Justru mereka inilah yang harusnya diinvestigasi lebih lanjut. Siapa koordinatornya? Siapa pelaksananya? Siapa titik simpulnya? Bertemu di mana? Menggunakan kendaraan bermotor sangat konvoi rapih ke sana sini. Menelusuri kemudian ke kantor-kantor kepolisian dan bahkan kantor kepolisian. Datang ke rumah-rumah anggota DPR ya. Dari mulai Sahroni, Uya Kuya, Eko, Nafa Urbah sampai Menteri Keuangan Sri Mulyani. Itu sangat mudah ditelusuri gitu. Gambar-gambarnya ada, videonya ada, orang-orangnya terekam dengan video. Harusnya mereka yang ditelusuri dan bukan hanya pelaku lapangan. Sekarang ada tersangka pelaku lapangan belasan ya di tiap-tiap penjarahan, tapi siapa yang memimpin mereka? Siapa yang mengarahkan mereka? Itu harusnya yang dibawa karena hukum agar terbukti bagaimana penjarahan terjadi. Nah, dan kami juga menemukan, apakah ada masa bayaran? Ya, ada pengakuan masa bayaran yang ini dipimpin oleh organisasi bernama Bison. Nah, Bison ini mengakui mengorganisir masa yang biasa digunakan untuk tim hore kalau di televisi. Tahu kan, itu kan tim horenya. Nah mereka mengakui bahwa mereka didorong dan dibayar untuk mencegah atau menjegal aksi demonstrasi mahasiswa. Katanya begitu. Dan mereka mengklaim mereka adalah afiliator dari sebuah lembaga di Indonesia gitu. Nah, afiliator ini yang mereka mengakui mereka dijegal. Mereka menjegal aksi HMI dan GMNI ya. Itu aksi setelah tanggal 28. Jadi aksi basi majarannya kami temukan di sini. Lanjut. Nah, itu rangkaian operasi sebelum operasi. Nah, yang berikutnya kami temukan juga kesimpulan bahwa penegakan hukum yang terjadi adalah berat ke bawah. Next, apa itu? Pertama, tentang kerusuhan. Ya, kerusuhan terjadi. Mengeskalasi kekerasan harus dilihat ya, bukan sebagai pola tunggal yang diorganisir kelompok tertentu. Jadi seolah-olah kan kalau kita dengerin pidatonya Prabowo ya, ini adalah gerakan makar. Ini adalah terorisme. Ada aktor aktor utamanya, mastermind-nya gitu ya, mededernya gitu, medeprehannya kalau dalam bahasa hukum pidana. Tapi kemudian bahkan antek asing berarti bahasanya Dimas, melainkan ini adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor dengan motif, kemudian dengan kapasitas dan tingkat perencanaan yang beragam. Jadi saling ada operasi, dan setelah ini kita ceritakan. Yang kedua, kesimpulannya adalah pembunuhan titik Afan adalah titik krisis. Titik yang menjadi dalam psikologi massa, psikologi sosial dan keamanan dia menjadi eskalasi yang dapat dihindari. Semua orang terenyuh, semua orang tergugah, semua orang merasa terbakar emosinya gitu. Dan kita harus ingat, ini kematian yang sangat banyak dalam satu rangkaian tragedi, 13 orang. Mereka bukan hanya massa aksi, tapi juga ada pegawai pemerintah, ya, dan warga biasa. Kematian mereka menunjukkan masalah struktural dalam penanganan aksi sepanjang 25 sampai 30 Agustus. Makanya wajar kemudian muncul desakan reformasi kepolisian dalam penanganan demonstrasi. Karena nampak tidak siap dalam menangani seperti ini. Dan yang soal penjarahan, KPF menilai bahwa penyerangan dan penjarahan yang terjadi tidak menunjukkan pola yang acak. Artinya ketemu pola yang sama. Apa itu pola yang sama? Pola yang samanya jelas masaknya, jelas pemimpinnya, jelas caranya. Yang berbeda sedikit di rumahnya Uya Kuya ya. Kalau yang di rumah lain itu lebih benar-benar terorganisir, tapi juga ada pola yang lain. Pola yang lain
sudah tahu secara sosial media dia masih pergerakan, tetapi kenapa tidak ada upaya pencegahan yang memadai? Kenapa tidak ada standar pengamanan yang cukup di sana? Jadi publik seolah-olah melihat ini pendiaman, ini pengabaian gitu. Ini di dalam konteks penjarahan. Nah, ini yang kita sebut operasi dalam operasi. Apa itu? Jadi kalau teman-teman lihat, kita melihat ini sebuah, kalau kita bisa bilang kesimpulan ya, rangkaian yang terjadi cukup panjang sejak bulan Juni sampai Oktober November. Dimulai dengan istilah kami simbolisasi dan cipta kondisi awal. Ya, suasana akumulasi kemarahan, joget-joget DPR itu dipakai di disinformasi sedemikian rupa, ditambah-tambahkan. Bahkan demo tanggal 25 Agustus pun dibuat AI-nya agar terlihat masaknya banyak gitu. Dicampur-campur videonya sehingga kita nggak tahu ini video benar apa tidak. Kemudian ketika aksi awal bulan Juli, Jolly Roger itu terjadi di mana-mana, simbolisasinya diluaskan kampanyenya karena respon yang salah, tetapi ada kemudian pembajakan kendali. Jadi awalnya ada kampanye masif supir-supir, tapi dibajak kendalinya, soalnya ini kendali untuk mengarahkan pada aksi sifatnya terus sistematis. Ini yang kami bilang pembajakan ya. Kemudian ada fakta kampanye disinformasi dan pengkambing hitaman dan pembingkaian fakta manipulasi emosi publik. Jadi kalau kita lihat konten-kontennya itu memang kalau mungkin dikaji dalam konteks psikologi itu sangat menyentuh emosi dengan iringan musik gitu ya, dengan suasana-suasana kata-kata yang benar-benar membangkitkan emosi. Ini terjadi dan akhirnya terjadi eskalasi kekerasan dan produksi martir. Ada banyak meninggal di sana sini gitu ya. Kemudian lanjut ke mengarah kepada kerusuhan dan penjarahan yang diakselerasi oleh pembunuhan Afan. Dan hilangnya kendali gerakan awal. Jadi kalau gerakan awal adalah menyerukan bubarkan DPR, turunkan gaji gitu-gitu ya. Jadi kemudian aksi pembunuhan oleh polisi. Malah aksi kemudian mengarah pada pembakaran. Ini yang kami lihat harusnya diungkap dengan baik. Tapi malah kita kemudian masuk kepada narasi dalang untuk mengkambing hitamkan dan mengkriminalkan aktivis pro demokrasi. Kita masih ingat bagaimana presentasi penyidik saat konferensi pers, nama-namanya, dugaan-dugaannya, itulah titik di mana kami lihat wah ini adalah rangkaian mencari kambing hitam. Mencari kemudian mereka terjebak dalam arus informasi, dalam arus desakan massa gitu, mereka yang ditangkap dan dikriminalkan. Dan kemudian akhirnya apa? Ketika demikian sampai sekarang kita melihat jejak-jejak untuk menutup kebenaran. Ya, ada sebuah banyak kesalahan, misalnya pelibatan TNI dalam demonstrasi, mengawal kota, itu dinormalisasi. Jadi seolah-olah kalau begini ya wajar TNI terlibat gitu, bagi-bagi uang, ya, bagi-bagi makanan gitu, kan berbahaya sekali. Kita bingung, apakah ini standar penanganan aksi? Bahaya sekali, besok-besok di mana-mana gitu. Next. Saya sendiri. Nah, maka terkait TNI kami berkesimpulan. Ada temuan dan indikasi keterlibatan anggota TNI. Kami kasih quote ya. Pertama, anggota-anggota yang diduga diindikasikan terlibat, kami membaca dalam 4 level. Pertama, mereka terlibat dalam level kami sebut dengan instigation atau penghasutan. Ya, anggota-anggota itu ditemukan terlibat dalam penghasutan. Bahkan perbantuan dan fasilitasi, aiding dan abetting. Kami ini pakai standar Convention Against Torture 4 tahapan ini ya. Kemudian juga mereka terlibat dalam perbantuan dan fasilitasi dan termasuk yang terakhir adalah putusnya tanggung jawab komando dan responsibility dari individu belakang militer. Jadi ketika itu diungkapkan, beredar, ditangkap, ada bantahan-bantahan. Oh itu kami nggak terlibat, oh itu bukan bagian dari organisasi, oh itu mungkin oknum gitu. Nah ini standar nih, standar indikasi yang kami lihat polanya seperti itu. Dan meskipun terdapat informasi mengenai individu berlatar belakang militer yang diduga terlibat dalam pengerahan massa, kami belum menemukan bukti langsung dan tak terbantahkan bahwa ini tuh ada kausalitas antara individu dengan institusi. Jadi, tapi ketika individu itu nggak terbantahkan. Media, video, semua temuan-temuan kami mengindikasikan sangat kuat terlibat dalam yang angka 1 ini.
Dan rangkaian fakta terkait penggunaan simbol Jolly Roger, pola eskalasi aksi, dinamika disinformasi, serta kehadiran aktor keamanan negara di berbagai titik eskalasi kerusuhan menunjukkan indikasi adanya operasi penunggangan aksi. Ini yang bilang ada penunggangan aksi di berbagai titik ya, yang berlangsung secara sistematis, bertahap dan terkoordinasi dengan tujuan tertentu. Tujuannya apa kami nggak tahu. Tapi pola itu menunjukkan itu terkoordinasi, sistematis dan bertahap ya. Dan dalam narasi, eskalasi narasi, ya, dan eskalasi kemarahan publik, narasi digital, kemunculan aparat keamanan serta pengarahan sasaran kekerasan yang menguatkan dugaan bahwa demonstrasi dan kemarahan publik itu awalnya organik, tadi ini bilang Raffio, tapi ditunggangi secara sistematis oleh aktor-aktor dengan kapasitas operasional dan intelijen tertentu. Ini kalau masalah sipil biasa kami berkesimpulan, wah ini nggak bisa ini. YLBHI dengan 17 kantornya nggak bisa ini. Ya kan, Kontras dengan kemampuan investigasinya juga nggak bisa. Kami mencurigai kuat bahwa inilah kapasitas yang dimiliki oleh dalam konteks operasional dan intelijen tertentu. Nah ini operasi kambing hitamnya, jadi kalau kita lihat itu semua terjadi, tapi yang terjadi adalah sekarang orang-orang yang ditangkap, diperiksa, disidangkan, itu jelas sekali mereka adalah korban, mereka adalah bagian dari pengkambing hitaman konteks kerusuhan sosial. Menambah rentetan sejarah yang sama. Kalau kita lihat dulu tahun misalnya 74 ketika peristiwa Malari, sama, operasinya sama. Korbannya dulu Marsilam Simanjuntak. Sekarang korbannya adalah Pedro dan kawan-kawan. Dan setelah itu, apa yang terjadi? Negara membuat semacam satu sistem. Kalau dulu ada NKKBKK, kampus-kampus dilarang untuk berdemonstrasi, sekarang sama. Kampus-kampus lebih sensitif ya, semakin sulit acara di kampus. Aparat-aparat datang ke sekolah-sekolah, pelajar, ada semacam larangan berdemonstrasi untuk pelajar. Padahal kalau kita baca standar hak asasi anak internasional, standar undang-undang perlindungan anak, standar penanganan demonstrasi, anak boleh ikut demo asal dengan perlindungan khusus. Loh kok sekarang seolah-olah dilarang gitu. Bahkan diancam kalau demo besok nggak lulus sekolah dan lain-lain. Kemudian terdapat pihak-pihak yang diabaikan dan tidak ditindaklanjuti dalam penegakan hukum. Sehingga kita melihat, oh yang ini ditangkapin, yang ini enggak. Berarti ya ini yang kami hitamkan. Dan dalam pelibatan tim Densus untuk urusan anti terorisme dalam Satgas Gakum, kami melihat justru ini, oh ketika mungkin Prabowo mengatakannya terorisme, oh ini bagian dari membangun konstruksi bahwa acara atau demonstrasi adalah tindakan terorisme. Padahal dia tindakan yang dijamin oleh konstitusi. Menjadi semacam membangun paradigma baru bahwa demonstrasi adalah ancaman, bukan hak yang dijamin oleh konstitusi. Nah ini rekomendasi teman-teman, kami sangat panjang rekomendasinya kepada 9 pihak dari mulai Presiden, DPR RI, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, KPAI, masyarakat sipil dan komunitas PBB di internasional. Nah ini bisa dibaca rekomendasinya secara lengkap ya karena panjang sekali berhalaman-halaman. Dan terakhir teman-teman yang ingin dapat dokumen laporan lengkapnya silakan di mana? Belum muncul? Enggak muncul? Belum. Nanti mau ditampilkan oleh panitia ya QR code-nya. Demikian Ibu Almas, saya kembalikan Ibu Almas. Terima kasih Mas Isnur. Mas Isnur kalau boleh satu pertanyaan, tadi rekomendasinya kan tidak disebutkan karena terlalu panjang. Satu aja yang untuk Presiden apa Mas Isnur? Presiden ya. Karena Presiden yang banyak menuding ya, ini adalah tindakan makar, antek asing dan sebagainya. Atau Raffio? Nomor 673 ya di dalam dokumen kami kepada Presiden Prabowo, tolong hentikan penggunaan narasi antek asing yang tendensius tanpa dasar pembuktian hukum serta mengkoreksi dan atau mencabut pernyataan resmi yang tidak didukung oleh temuan-temuan hukum berkekuatan hukum tetap. Ya, termasuk juga menginstruksikan seluruh jajaran pejabat negara untuk menghentikan penggunaan narasi ancaman terhadap kritik demonstrasi warga negara yang sah dan justru seharusnya membuka saluran partisipasi publik yang bermakna seluas-luasnya. Memerintahkan evaluasi menyeluruh atas seluruh penanganan perkara publik, ya, perkara tatanan politik demonstrasi, termasuk dengan melakukan penghentian perkara yang tidak memenuhi standar pembuktian hukum melalui SP3
atau yang lainnya, abolisi, amnesti. Ya. Kemudian menyampaikan peta jalan kebijakan untuk merespon ketidakpuasan publik, ya, ekonomi, politik, termasuk dengan membuka ruang-ruang dialog dengan generasi muda dan mengumpulkan hasil implementasi secara teratur, bukan kemudian menumpuk ambisi-ambisi kebijakan, ya, yang kemudian malah membuat kita semakin melihat Indonesia semakin gelap, ya. Termasuk membuka pelapor khusus PBB untuk melakukan penyelidikan dan pelaporan. Kenapa? Karena kita butuh pihak yang kita percaya untuk melakukan investigasi, bukan kemudian mencari pola kambing hitam. Demikian contoh rekomendasi. Oke, Ya. terima kasih Mas Isnur. Rekomendasi itu sangat penting untuk menghindari presiden dan negara untuk terlalu terburu-buru dan tidak berpijak pada fakta ketika dari Jentera, kemudian ada Pak Tata Negara boleh aksi pencari banyak turun ke jalan dan melakukan kritik. Dan yang salah adalah bukan kritik publik negara untuk terlalu terburu-buru. Indonesia semakin ambisi mengumpulkan, termasuk dengan membuka ruang-ruang teratur, membuat kita supaya percaya untuk tidak berpijak pada fakta ketika menyimpulkan atau menuduh bahwa yang terjadi itu adalah makar, terorisme, gerakan yang digerakkan oleh asing begitu ya, dan kemudian pola yang direspon atau dilakukan oleh negara itu sebenarnya ya terbaca, inkompeten dalam merespon kritik publik, kemudian mencari kambing hitam. Padahal yang penting adalah satu, mencari tahu kenapa warga beramai-ramai turun ke jalan dan melakukan demonstrasi. Itu kan sebuah, bukan hanya karena satu kesalahan saja, pasti itu adalah akumulasi dari kekecewaan publik. Yang kedua adalah apa yang salah dan harus dikoreksi atau diperbaiki oleh pemerintah agar warga belum 1 tahun pemerintahan sudah banyak turun ke jalan dan melakukan kritik. Dan yang ketiga adalah mencari tahu siapa yang melakukan pembajakan atau menunggangi aksi kritik warga yang awalnya banyak disampaikan secara simbolik dan kreatif. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Raffio, Mas Isnur dan juga Dimas tadi. Rekan-rekan sekalian, sebelum ruang untuk tanggapan dibuka untuk rekan-rekan yang hadir baik online ataupun offline, kita punya 8 panelis hari ini yang bergabung online dan offline. Ada Mbak Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara dan pengajar dari Jentera. Kemudian ada Pak Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung. Ada Mbak Dahlia Madani, Komisioner Komnas Perempuan. Kemudian bergabung bersama kita di resonansi ada Mbak Nani Afrida, Ketua Umum AJI, Iqbal Haris, mahasiswa IPB, Vito Jordan dari UI, mahasiswa UI. Kemudian ada keluarga Tapol yang hari ini diwakili oleh Mas Amar. Dan terakhir ada Denny Prisma, mahasiswa dari STH Jentera. Nah, mungkin untuk yang hadir secara offline bisa ke depan sembari kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada panelis yang bergabung secara online. Pak Marzuki Darusman, apabila sudah standby di Zoom bisa kita persilahkan untuk memberikan respon atau